Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Kolo Marbun dalam Ayo Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengupas contoh-contoh soal. Contoh soal yang akan kita bahas hari ini adalah contoh soal pedagogik pada mata pelajaran sejarah. Bagaimana bentuk soal pedagogik pada mata pelajaran sejarah yang kita bahas hari ini? Yuk simak video pembahasannya sampai selesai. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Pembelajaran sejarah merupakan pembelajaran masa lampau. Pendekatan pembelajaran yang dapat dikembangkan yaitu A. Pembelajaran yang memungkinkan peserta didik melihat peristiwa masa lampau. B. Pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat menelusuri peristiwa masa lampau. C. Pembelajaran yang memungkinkan peserta didik melihat peristiwa masa sekarang. D. Pembelajaran di luar kelas dengan mengadakan pengamatan peristiwa masa lampau. E. Pembelajaran dengan menggunakan banyak media. Pendekatan yang dapat dikembangkan pada pembelajaran sejarah. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah B. Pendekatan pembelajaran yang dapat dikembangkan pada pembelajaran sejarah yaitu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat menelusuri peristiwa masa lampau. Mari kita lihat pembahasannya. Mengingat pembelajaran sejarah adalah mengkaji peristiwa masa lampau, maka siswa perlu diberikan ruang untuk dapat menelusuri peristiwa masa lampau melalui berbagai sumber dan berbagai media. Jadi soal nomor 1, pendekatan yang dapat dikembangkan yaitu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mendapat menelusuri peristiwa masa lampau. Jelas di sini ya, nomor 1 jawabannya adalah B. Lanjut kita ke soal berikutnya, soal nomor 2. Untuk mempertajam pemahaman mengenai peristiwa sekitar munculnya reformasi, sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa adalah A. Foto-foto yang menggambarkan peristiwa munculnya reformasi. B. Buku teks sejarah tentang peristiwa munculnya reformasi. C. Buku cerita tentang peristiwa munculnya reformasi. D. Orang yang menjadi pelaku pada masa peristiwa munculnya reformasi. E. Korban keganasan militer pada masa reformasi. Sumber yang dapat digunakan untuk mempertajam pemahaman siswa mengenai sekitar munculnya reformasi. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah D. Orang yang menjadi pelaku pada peristiwa munculnya reformasi. Mari kita lihat pembahasannya. Untuk mempertajam pemahaman mengenai peristiwa sekitar munculnya reformasi, sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa di samping sumber-sumber tertulis adalah orang yang menjadi pelaksanaan reformasi. Karena mereka lah yang dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai peristiwa yang terjadi pada masa peristiwa munculnya reformasi. Lanjut kita ke soal nomor 3. Peserta didik diajak untuk field trip ke candi yang jaraknya dekat dengan sekolah. Candi dalam konteks ini berfungsi sebagai A. Alat belajar. B. Hasil budaya. C. Sumber belajar. D. Peninggalan sejarah. E. Pendorong peserta didik lebih aktif belajar. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah C. Sumber belajar. Mari kita lihat pembahasannya. Sumber belajar efektif tidak abstrak adalah yang konkret dan mendekatkan peserta didik pada objek nyata atau yang sesungguhnya. Salah satu sumber belajar tersebut adalah candi. Jadi soal nomor 3 jelas, candi dalam konteks apabila peserta didik diajak field trip adalah berfungsi sebagai sumber belajar. Lanjut kita ke soal nomor 4. Penggunaan peta dalam pembelajaran sejarah diperlukan untuk A. Memudahkan pemahaman siswa tentang kronologi terjadinya suatu peristiwa. B. Menunjukkan lokasi-lokasi tempat terjadinya suatu peristiwa. C. Menggambarkan keadaan yang terjadi pada suatu peristiwa. D. Menunjukkan situasi yang terjadi pada suatu peristiwa. E. Menunjukkan keadaan alam di mana suatu peristiwa terjadi. Penggunaan peta dalam pembelajaran sejarah. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah B, yaitu menunjukkan lokasi tempat terjadinya suatu peristiwa. Dalam artian di sini suatu peristiwa sejarah. Peta juga berfungsi sebagai media belajar, juga sumber belajar.
Mempelajari lokasi, letak, dan konektivitas antar wilayah, maka peta merupakan media yang wajib digunakan untuk memperjelas pemahaman peserta didik, khususnya untuk menunjukkan lokasi-lokasi terjadinya suatu peristiwa sejarah. Lanjut kita ke soal nomor 5. Jika kompetensi dasar tertulis memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara, maka indikator yang tepat yaitu A. Menyebutkan jenis-jenis manusia purba di Indonesia, B. Menunjukkan lokasi penemuan manusia purba, C. Mengidentifikasi mata pencaharian pada masa praaksara, D. Menjelaskan kapan ditemukan api pada masa praaksara, E. Menganalisis asal-usul kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Indikator yang tepat apabila kompetensi dasar tertulis memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Silakan dijawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah C. Mengidentifikasi mata pencaharian pada masa praaksara. Jelas di sini ya, memahami corak kehidupan. Salah satu corak kehidupan itu adalah mata pencaharian. Tapi mari kita lihat dulu pembahasannya bagaimana. Kehidupan meliputi aspek semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Meliputi mata pencarian, peralatan, kesenian, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, dan kehidupan keagamaannya. Jadi sudah sangat jelas di nomor 5. Jika kompetensi dasarnya tertulis memahami corak kehidupan masyarakat praaksara, maka indikator yang tepat itu adalah mengidentifikasi mata pencaharian. Kata kuncinya di sini kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kehidupan masyarakat adalah pola mata pencahariannya. Lanjut kita ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Indikator pencapaian pembelajaran yakni peserta didik mampu mendeskripsikan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Maka salah satu tujuan pembelajaran yang tepat yaitu peserta didik mampu A. Menjelaskan daerah asal migrasi nenek moyang, B. Mengidentifikasi kebudayaan yang dibawa oleh nenek moyang bangsa Indonesia, C. Mendeskripsikan alat-alat yang dipakai nenek moyang bangsa Indonesia, D. Menjelaskan kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia, E. Menggambarkan rute kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Silakan dijawab. Dan kunci jawabannya adalah E, yaitu menggambarkan rute kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Jika indikatornya adalah mendeskripsikan persebaran nenek moyang. Jadi jawabannya di sini adalah menggambarkan rute kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Tujuan pembelajaran dirumuskan dari indikator. Indikator pembelajaran adalah peserta didik mampu mendeskripsikan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Sehingga salah satu tujuan pembelajarannya adalah menunjukkan rutenya atau rute kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi sudah sangat jelas. Nomor 6 jawabannya adalah E, yaitu menggambarkan rute kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Masalah yang sulit dan sering dilupakan dalam pembelajaran sejarah yaitu A. Menjelaskan masalah-masalah dalam pembelajaran secara faktual, B. Membelajarkan konsep-konsep utama dalam sejarah, C. Membelajarkan materi sejarah secara kronologis dan tematis, D. Menganalisis materi metakognitif, E. Membelajarkan nilai dalam setiap peristiwa sejarah. Masalah yang sulit dan sering dilupakan dalam pelajaran sejarah. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah E, yaitu membelajarkan nilai dalam setiap peristiwa sejarah. Mari kita lihat pembahasannya. Tujuan belajar sejarah yaitu untuk membuat orang bijaksana. Menjadi bijaksana melalui kegiatan mempelajari makna atau hikmah peristiwa yang telah terjadi. Pembelajaran sejarah masih berorientasi kepada penguasaan materi dan mengabaikan nilai atau makna hikmah dari suatu peristiwa masa lampau. Jadi soal nomor 7 ini jawabannya masalah yang sulit yang sering dilupakan dalam pembelajaran sejarah itulah membelajarkan nilai dalam setiap peristiwa sejarah. Nah, apakah di sini guru-guru sejarah ataupun guru IPS sudah membelajarkan nilai dalam setiap pembelajaran sejarah? Saya yakin setiap guru di sini, khususnya guru sejarah atau guru IPS, sudah membelajarkannya.
Lanjut kita ke soal nomor 8. Rencana pembelajaran yang dirancang guru yakni terdapat aktivitas setiap kelompok menyelidiki suatu topik untuk diteliti. Contoh topik yang diangkat misalnya kehidupan zaman praksara. Kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan siswa adalah A. Mendengarkan dan menguraikan kembali gagasan yang diberikan oleh guru dari kelompok lain. B. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru dan menulis pada kertas yang telah diberikan kepada masing-masing kelompok. C. Siswa dalam setiap kelompok berusaha mengumpulkan dan mengevaluasi data kemudian mensintesiskannya dalam bentuk laporan akhir kelompok. D. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk merumuskan suatu pendapat umum yang mewakili kelompoknya. E. Siswa sebagai anggota kelompok harus diberi tugas masing-masing dalam proses pembuatan produk kelompoknya. Silakan dijawab rekan-rekan dulu. Dan kunci jawabannya adalah C, yaitu siswa dalam setiap kelompok berusaha mengumpulkan dan mengevaluasi data kemudian mensintesiskannya dalam bentuk laporan akhir kelompok. Mari kita lihat pembahasannya. Kegiatan penyelidikan atas suatu topik dapat dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan data, mengolah data, dan melaporkan hasil olah data. Soal nomor 8, sudah jelas nomor 8 ini jawabannya adalah C, yaitu kegiatan yang dapat dilakukan apabila guru mengangkat topik kehidupan zaman praksara, yaitu siswa dalam setiap kelompok berusaha mengumpulkan dan mengevaluasi data kemudian mensintesiskannya dalam bentuk laporan akhir kelompok. Lanjut kita ke soal nomor 9. Penilaian sikap sosial yaitu sikap jujur dalam pembelajaran sejarah dapat diukur melalui indikator di bawah ini. A. Bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran. B. Berbagi informasi dengan teman satu kelas tentang suatu peristiwa sejarah. C. Mengakui kesalahan di depan kelas pada saat pembelajaran sejarah berlangsung. D. Mengembalikan alat tulis yang dipinjam dari teman saat pelajaran sejarah. E. Mengumpulkan tugas pada waktu yang sudah disepakati bersama. Indikator yang dapat menilai sikap jujur siswa. Dan jawabannya adalah A, yaitu bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran. Penilaian sikap sosial yakni jujur oleh guru mata pelajaran harus dilaksanakan saat mata pelajaran berlangsung. Sikap yang dinilai juga sikap yang generik dimungkinkan muncul pada semua peserta didik. Bertanya kepada guru apabila tidak mengetahui merupakan bentuk perwujudan sikap jujur apa adanya. Jadi jelas di sini indikator sikap jujur yang dapat diukur pada saat pembelajaran sejarah yaitu adalah bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran. Berarti kepada guru-guru di sini apabila ada siswa kita bertanya berarti kita harus menghargai. Itu adalah bentuk sikap jujur siswa dengan kemampuannya. Dan biasanya memang kita sebagai guru pasti sangat senang apabila ada siswa yang bertanya terhadap materi pembelajaran yang kita ajarkan. Dengan adanya siswa bertanya, secara tidak langsung dapat menggambarkan bahwa peserta didik ini mengikuti pembelajarannya dengan baik. Ke soal selanjutnya, soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Salah satu pertimbangan dalam pemilihan metode dan media pembelajaran agar pembelajaran sejarah dapat berjalan sesuai yang direncanakan adalah A. Kesulitan materi. B. Karakteristik siswa. C. Sarana prasarana. D. Ketersediaan sumber. E. Kemampuan siswa. Salah satu pertimbangan dalam pemilihan metode atau media dalam pembelajaran sejarah. Jadi yang perlu dipertimbangkan yaitu sarana dan prasarana. Khususnya dalam pembelajaran sejarah ya. Mari kita lihat pembahasannya. Ada banyak pertimbangan berkaitan dengan pemilihan metode dan media pembelajaran. Ada banyak pertimbangan berkaitan dengan pemilihan metode dan media pembelajaran dalam pembelajaran sejarah. Salah satu dari pertimbangan tersebut adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk implementasi metode dan media tersebut. Keberadaan sarana dan prasarana ini menjadi jawaban keterlaksanaan penerapan metode dan penggunaan media. Sebagai contoh, untuk mengembangkan metode pembelajaran dengan media PowerPoint minimal harus ada tersedia aliran listrik, LCD, dan perangkat komputer. Jadi jelas di soal nomor 10 jawabannya adalah C.
10 contoh soal pedagogik pada mata pelajaran sejarah sudah kita bahas. Mudah-mudahan contoh-contoh soal tadi dapat menambah wawasan rekan-rekan, khususnya para guru dan calon sejarah maupun IPS. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dengan pembahasan dan soal yang berbeda. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.